Halo teman-teman, balik lagi sama saya Vega di podcast Gema. Gagasan emas anak muda. Hari ini saya nggak sendiri. Kebetulan hari ini saya ditemenin sama dua teman saya yang bernama, boleh kenalin dong? Halo teman-teman, nama aku Gilang. Halo teman-teman, nama aku Natania. Oke, aku nanya-nanya boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh dong. Santuy. Sebelumnya kabar kalian gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik. Baik katanya teman-teman. Baik. Kalian dari kampus mana sih? Kan kita sama. Sama ya. Udah kita dulu. Nanti bisa. Bener ya. Aku mau ngobrol nih tentang konvergensi media. Kalian apa sih yang kalian tahu tentang konvergensi media gitu? Boleh dari Gilang dulu aja. Oh, ya menurut aku mas ya, konvergensi media itu adalah suatu peralihan dari media lama ke media baru. Oh iya, betul. Kayak contohnya nih, kan dari radio ke Spotify, dari TV analog ke TV digital. Gitu sih. Ada lagi nggak mau nambahin nggak? Enggak. Tapi menurut kalian berguna nggak sih kayak masa peralihan dari media lama ke media baru tuh? Oh iyalah, penting banget sih. Kan zaman sekarang kan udah serba digital kan. Iya sih. Ya, baik dari kalangan remaja yang Sampai tua anak-anak juga banyak Iya, sekarang. benar. Kan harus apa sih namanya, peralihan lah. Iya. Gitu. Terus selanjutnya aku mau ngomong tentang, tadi kan kita udah ngobrol tentang konvergensi media nih, masa peralihannya nih. Sekarang aku mau ngomongin tentang media barunya atau new media yang biasa disebut new media. Definisi new media itu apa sih bagi kalian? Aku lagi. Iya. Jadi menurut aku mah proses penyampaian informasi dari suatu media digital, contohnya handphone juga. Kalau kita menyebarkan informasi lewat handphone itu udah menjadi media baru. Iya sih, dan mungkin kalau menurut aku ya, new media tuh jadi memudahkan kita ngasih media baru gitu. Jadi yang untuk ngedengerin musik gak perlu radio lagi gitu. Kita bisa dengerin Udah ada Spotify. Iya, jadi bisa memudahkan kita dong. Cuman kan itu positifnya ya. Iya. Gitu. Ada nggak sih negatifnya bagi kalian gitu? Kalian Pasti ada terus ya dampak negatifnya. Tapi menurut Mungkin aku dari dampak yang negatif tuh dalam semua hal pasti ada lah ya. Oh iya ya pasti sih. Tapi yang paling kita rasain tuh biasanya jadi kayak penyebaran hoax tuh jadi lebih cepat. Karena dulu kan kalau pas masih zamannya koran itu, kita tuh misalnya ada berita apapun tuh kan disaring dulu, bener-bener kayak di reportase dulu sama pihak korannya. Kalau sekarang kalau dari internet tuh bisa jadi lebih cepat gitu. Bahkan berita-berita yang gak jelas juga tiba-tiba jadi ada kan gitu. Karena penyebarannya cepat gitu. Iya. Kayak koran kita baca paling cuman ya udah di kita doang, nyebarin pun paling lingkup keluarga. Kalau sekarang kita bisa ke orang Bandung ngasih tahu ke orang Papua lewat WhatsApp juga berhasil gitu. Iya. Nah, Itu sih iya kan, negatif iya banget sih benar-benar. sebenarnya. Positifnya apa nih bagi kalian? Ya. Sebenarnya jadi cepet gak sih kita dapetin akses informasi, terus Betul. juga ilmu-ilmu. Betul. Contohnya kan kita misalnya mau nerima informasi dari koran nih, dari koran aja kita butuh waktu kurang lebih seminggu sih nggak sih? Oh iya, seminggu ya. Baru nyampe. Kalau misalnya media baru, misalnya website online, kita ada 1 menit juga udah nyampe lah sih. Ya sih, dan kita nyari berita yang zaman dulu pun pasti nemu gitu. Iya. Kalau koran tuh kita ada satu berita ya udah berita di hari itu gitu loh. Itu aja sih ya. Dan ngaruh nggak sih new media tuh ke industri hiburan? Kalau menurut aku ngaruh sih. Ya karena misalnya nih ada konser musik kan dulu kita nyebarin konser musik, informasi konser musik itu dari apa sih kalau boleh tahu? Dulu tuh kalau nggak salah sepengetahuan saya dikasih tahu sama bapak saya itu kayak di tiang listrik, di pohon-pohon tuh pakai poster gitu. Tempel-tempelin, dan setiap hari Sabtu itu pasti ada kalau zaman dulu sih. Zaman sekarang kayak gimana? Zaman sekarang Instagram udah TikTok juga ada disebarin. mungkin. Betul, TikTok sekarang apalagi cepat nih. Betul. Kamu namain nggak? Apa? Cukup. Soal Contoh
Media mempengaruhi Media. industri hiburan. Oh iya pasti mempengaruhi banget sih. Apalagi biasanya dulu kan kalau kita bikin lagu gitu ya, itu tuh penyebarannya tuh susah banget, kayak maksudnya paling ngedengernya tuh sedikit-sedikit. Kalau sekarang tuh bukan cuma diputar di radio, tapi bisa di TV juga, di Spotify Betul, juga, bisa di mana-mana gitu. Jadi buat penyanyi, apalagi musisi yang emang kerja di industri hiburan tuh jadi lebih memudahkan juga. Karena dulu aku setuju, karena dulu tuh kalau kita mau tahu satu lagu aja, kalau nggak nunggu di radio, kita harus datangin toko musik buat dapet informasi itu gitu. Kalau Oh, sekarang- iya ya? Iyalah, kalau sekarang udah enggak kan. Tadi kamu nyebutin tentang sosial media nih, ada Instagram, TikTok. Kalian pakai nggak sih? Oh, pakai dong. Nah, aku mau nanya nih, kamu dulu deh. Kamu pakai sosial media sekarang apa aja? Aku sekarang pakai sosial media, Instagram, TikTok udah pasti lah TikTok. tapi guys, for your information, aku nggak main TikTok. Oh Oh iya ya. Nggak tahu, aku nggak dapat kenikmatan di situ gitu. Justru Belum aku kali dapat ya. informasi ya dari TikTok, Iya. dari website online. Jadi Iya sih. ada scroll TikTok, informasi terbaru. Oh ini nih ada informasi terbaru. Jadi dapat gitu. Kamu pakai apa aja? Aku pakai hampir semua sosial media sih, kayaknya Instagram, TikTok, Twitter. Biasalah ciwi-ciwi, ya kan? Iya loh. Beda dong. Cewek tuh beda guys. Gitu. Oh, pakai sosmed tuh beda gitu. Menurut kalian pakai buat apa aja tuh? Rata-rata tadi lah kamu udah nyebut TikTok, kamu pakai buat dapat informasi baru. Cepet kan kalian? Setuju dong kan kita semua? Setuju. Kalau tapi bagi aku sampai saat ini yang paling penting WhatsApp nggak sih? Oh iyalah. Ya, Iyalah, semua gitu ya. pasti. Sesimpel kita ngabarin teman gitu ada apapun pasti di WhatsApp gitu kan gitu. Itu sih. Kalau tadi kita udah ngebicarain kenapa nih media mempengaruhi industri hiburan. Karena aku mau nanya nih, sosial media tuh perannya bagaimana sih dalam mempengaruhi kalian gitu, peran sosial media? Kan. Sebenarnya dari yang aku rasain, karena aku emang anaknya sosmed banget gitu ya, bener-bener dampaknya tuh bener-bener ngaruhnya tuh besar banget gitu. Apalagi kalau sekarang misalnya sehari aja nggak ada internet dan nggak buka sosial media tuh kayak rasanya aneh banget nggak sih buat kalian, itu susah gitu. Makanya kita tuh jadi sadar nggak sadar emang ngerasa susah lepas dari sosial media itu. Dia kayaknya sering nih Iya kan? tanpa Apaan? sosmed ketika lagi di gunung kan susah tuh. Oh iya. Gabut gak sih? Gabut lah, gabut. Gimana pun kita butuh nggak sih? Betul. Menurut kalian Instagram tuh atau sosial media lah ya, kita tuh perlu nggak sih punya privacy di dalam itu gitu? Ada sih, kan kita contohnya nih di Instagram kita punya first akun, second akun. Kamu punya ya? Iya. Punya sekarang kan ya? Ya contohnya kan first akun itu kan buat personal branding kita gitu. Kalau misalnya second akun, contohnya Buat privasi. sosial life ya. Jadi misalnya mau ngepoin mantan, ngepoin pacar. Waduh, kamu suka dengan mantan ya? Enggak sih, enggak kok. Enggak, katanya enggak. Oh enggak. Enggak, katanya enggak. Gitu. Paling segitu aja lah ya obrolan kita hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin kita bertiga. Sampai ketemu lagi di podcast Gema berikutnya. Tagline dulu dong, tagline dulu. Boleh. Gema, gagasan Gagasan mas mas anak muda. Thank you. Dadah.